Bahkan sebagian employer rela menerima orang yang minim pengalaman, sementara banyak orang lokal yang tidak menyukai pekerjaan ini. Di Selandia Baru ini bukan pekerjaan yang remeh teman-teman ya, banyak orang membangun hidup stabil dari sektor ini. Karir yang menjanjikan kenaikan gitu. Rumah potong dan pabrik ayam, pabrik daging, itu sering kekurangan pekerja. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya, di messenger, di komentar, dan pertanyaan yang paling sering muncul di benak teman-teman semuanya para pencari kerja New Zealand, Selandia Baru. Kerjaan apa yang paling dicari di Selandia Baru saat ini? Kerjaan apa yang paling dibutuhkan? Kerjaan apa yang menuntut banyak pekerja saat ini di Selandia Baru? Nah, saya bikin video ini biar teman-teman yang selama ini bertanya-tanya akan hal tersebut itu bisa menjawab sendiri pertanyaan yang muncul tersebut. 5 sektor pekerjaan di Selandia Baru yang selalu kekurangan orang dan gampang cara apply-nya, gampang cara mengajukannya. Nah, selama ini teman-teman, banyak orang Indonesia itu mengira cari kerja di New Zealand itu susah. Padahal ada beberapa sektor yang setiap tahun itu hampir selalu mencari pekerja baru, hampir selalu kekurangan pekerja. Bahkan sebagian employer rela menerima orang yang minim pengalaman. Jadi, yaudah kamu nanti saya training, kerja dulu, yang penting aku dapat orang. Nah, asalkan teman-teman mau bekerja keras dan bisa diandalkan, nah itu mereka suka. Di video ini akan saya bahas 5 sektor pekerjaan yang paling sering buka lowongan, relatif gampang apply-nya, dan sering jadi pintu masuk para migran. Jadi ketika nanti mereka masuk ke Selandia Baru dengan visa kerja tersebut yang 5 nanti akan saya sebutkan, kemudian mereka akan mengembangkan diri, pindah lagi ke pekerjaan lain, begitu mereka dapat resident visa. Nah, baik, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Maksud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Apa saja itu teman-teman sektor yang paling banyak menyerap pekerja hampir setiap tahun, hampir setiap musim itu membutuhkan pekerja baru? Yang pertama tentu saja adalah sektor perkebunan, hortikultura. New Zealand ini merupakan negara yang perekonomiannya itu ditunjang salah satunya oleh hasil bumi. Jadi perkebunan adalah sektor utama penunjang perekonomian Selandia Baru. Nah, apa itu? Buah-buahan terutama, apel, kiwi, jeruk misalnya, atau plum, atau persimmon. Nah, itu asli sini teman-teman, alpukat. Itu pekerjaan yang membutuhkan banyak pekerja terus-menerus, selalu membutuhkan tenaga kerja rutin yang datang itu untuk dipekerjakan di beberapa sektor, artinya di beberapa keterampilan seperti pemetik buah, pembungkusan, pengepakan, pruning, ataupun pengepakan di lumbungnya nanti untuk didistribusikan ke toko-toko begitu. Nah, itu wilayahnya ada di mana saja teman-teman? Wilayahnya ada di Hastings, di Tauranga, di Blenheim, dan Central Otago. Itu pusat-pusat daerah-daerah yang dikenal sebagai penghasil buah. Nah, teman-teman mulailah berpikir untuk mereview ataupun mencari tahu daerah-daerah tersebut. Kenapa? Karena di sektor ini perkebunan itu biasanya gampang apply-nya teman-teman. Bahasa Inggris nggak perlu lancar kan? Tinggal petik buah, kerja, tidak memerlukan banyak komunikasi. Lalu banyak pekerjaan di sini yang entry level. Petik buah itu termasuk salah satunya yang entry level. Jadi level dasar begitu. Juga turnover-nya tinggi. Sementara untuk kendala yang mungkin akan dihadapi para pekerja di sektor ini adalah kerjanya berat. Harus lapangan kan, jalan beberapa blok begitu ke sana, petik di blok sini, nanti belok sana, arah ke sini, blok sini, petik seperti itu sepanjang hari, setiap hari teman-teman. Nah, itu yang namanya kerja hortikultura, petik buah. Cuacanya pun kadang-kadang ekstrim teman-teman. Selandia Baru ini dikenal cuaca berubah dalam sehari. Pagi hangat, siang mendadak sejuk, nah sore atau malamnya dingin banget. Itu saya sering merasakan seperti itu. Nah, itu tantangan bagi pemetik buah. Sementara jam kerja biasanya panjang saat musim panen. Nah, teman-teman nanti yang sudah terbiasa kemudian
bekerja di sini, datang ke sini menjadi pemetik buah dan terbiasa, maksud saya akan tahu gimana kapan datangnya musim panen yang akan menawarkan jam-jam kerja yang panjang. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling dicari orang Indonesia. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, mereka biasanya nanya, "Mas, ada lowongan petik buah nggak?" Karena apa? Karena memang ini menjanjikan untuk batu loncatan, bukan pekerjaan yang wah, bukan pekerjaan yang glamor. Apalagi teman-teman yang punya reputasi S2, S3, posisi terakhir manajer, datang ke sini petik buah, biasanya berpikir dua kali, wah masa sih aku petik buah. Tapi ini menjanjikan untuk loncat ke pekerjaan yang lain. Begitu dapat residen tentu saja. Yang kedua adalah meat and poultry processing. Seperti yang saya lakukan, seperti yang saya tekuni sebagai penyembelih halal, sektor ini perdagingan adalah andalan utama Selandia Baru. Mereka produksi daging sapi, daging kambing, daging domba, daging ayam. Nah, itu mereka tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, yang mereka juga mengalirkan produksinya menjadi distributor internasional. Jadi produk-produk daging ayam Selandia Baru itu juga mencapai pasar internasional, dan tentu saja efeknya, dampaknya adalah mereka membutuhkan pekerja di bidang ini dalam jumlah banyak dan rutin, teman-teman. Poin utamanya apa? Mengapa pekerjaan ini saya masukkan ke sini adalah rumah potong dan pabrik ayam, pabrik daging itu sering kekurangan pekerja. Saya melihat sendiri betapa banyak orang keluar masuk tidak hanya dalam hitungan bulan, minggu, hari, bahkan jam mereka datang nggak cocok pergi, itu sering banget, teman-teman. Boring iya, berat iya, dingin iya, karena kerjanya malam hari, dan itu tidak semua orang punya komitmen. Nah, ini komitmen yang selama ini menjadi kendala bagi employer, bagi para pengusaha di bidang ini. Mereka mulai mengalihkan ketergantungannya dari pekerja lokal ke pekerja internasional. Karena apa? Karena seperti yang saya tekuni, yaitu dengan visa AEWV, Accredited Employer Work Visa, hanya membolehkan saya bekerja kepada satu employer, dan itu memperkecil kemungkinan kepergian seorang pekerja yang tadinya sudah diterima misalnya di proses worker ataupun sebagai halal slaughter, kemudian ujuk-ujuk pindah. Itu mustahil dilakukan dengan adanya kebijakan visa yang mengharuskan kita bekerja pada satu employer, begitu, teman-teman. Nah, jenis pekerjaan apa saja yang di cover oleh bidang ini, segmen ini, yaitu tukang sembelih tentu saja, baik itu sembelih halal maupun sembelih biasa ya. Kemudian ada packing, ada cleaning, ada boning room, jadi kita melepaskan daging dari tulangnya, dan proses worker tentu saja ya, termasuk boning room itu proses worker sebenarnya. Kita nanti mulai ayam selesai di kupas bulunya begitu, kemudian masuk ke ruang processing. Nah, itu namanya proses worker. Kenapa saya sebut gampang apply? Kenapa sektor ini saya masukkan? Karena industri turnover-nya tinggi ini, teman. Industri turnover-nya tinggi, kemudian kerja shift. Ini gampang sekali. Teman-teman yang kerja di pabrik, terutama pabriknya gede, seperti sapi, domba, itu biasanya pabriknya gede, mereka punya sistem shift. Jadi teman-teman nanti misalnya kamu yang nyembelih pagi sampai sore, nanti sore sampai pagi ada. Nah, itu peluangnya gede akhirnya. Dan ini menawarkan simbiosis mutualisme. Saya butuh pekerja terus, pekerja pun butuh pekerjaan yang stabil. Nah, ini adalah pekerjaan yang menjanjikan ritme kerja yang stabil. Jadi ini menjanjikan buat pekerja-pekerja migran dari Indonesia seperti kita. Sementara realitanya adalah, tantangannya adalah dingin. Seperti di pengepakan daging pada umumnya kan harus dingin kan ruangannya. Sementara ya bau itu tentu saja. Saya puluhan kali saya nyembelih, kotoran ayam masuk ke muka saya, hidung saya, mulut saya, mata saya, itu udah biasa, teman-teman. Darah campur-campur. Nah, ini yang tadi saya bilang
Banyak pekerja lokal yang karena punya posisi daya tawar yang lebih tinggi, mereka bisa sewaktu-waktu pindah. Ketika merasakan ritme kerja yang membosankan dan repetitif, mereka memutuskan untuk pergi. Nah, ini tantangannya buat kita semua sebenarnya, tidak hanya pekerja lokal. Kita pun kadang-kadang boring juga ya. Misalnya nyembelah 8 jam itu kan boring teman-teman. Kecuali teman-teman punya komitmen, punya tanggungan. Kalau masih lajang biasanya mereka gampang saja, aku pindah nyari yang enak itu. Tapi kalau udah punya anak, punya istri, biasanya mereka yang punya komitmen tinggi. Maka dari itu lowongannya selalu ada, karena pekerjaannya menuntut kita untuk boring teman, bosen gitu. Segmen ketiga adalah hospitality dan kitchen. Nah, ini apa ini? Yaitu chef, dishwasher, pelayan, barista. Apa namanya? Jenis kerjanya apa aja teman-teman? Kitchen hand, dishwasher, cleaner, wait staff, barista assistant, termasuk housekeeper ya teman-teman. Nah, housekeeper ini banyak saya ketemu orang Indonesia di sini yang menekuni housekeeping. Juga chef, beberapa kali saya kontak-kontakan sama kenalan chef, dia di Auckland, di Wellington, mereka datang dengan visa AEW juga. Kenapa gampang apply? Sekali lagi banyak turnover. Industri yang sangat bergantung pada migran ini adalah industri yang sangat bergantung pada migran, bener banget, karena tidak semua orang lokal itu sudi kerja semacam itu ya housekeeping, ya chef, ataupun bahkan cuci piring, pelayan itu nggak semua lokal itu mau. Nah, nilai tambahnya ini adalah path career, karir yang menjanjikan kenaikan gitu. Ketika teman-teman memulai dari asisten chef, kemudian head chef, kemudian bisa jadi manajer. Nah, itu bisa memungkinkan dicapai dalam segmen ini, dalam sektor ini maksudnya. Realitanya sibuk. Nah, saya pernah kerja di kitchen hand begitu, baik di Australia, baik di Darwin Australia maupun di Mariba Australia. Ritmenya cepat banget. Teman-teman yang belum terbiasa mungkin akan kagok. Sempit ruangannya, sementara kita harus pegang ini itu, harus cepat keluar menyajikan makanan. Nah, itu teman-teman. Sementara ini cocok untuk teman-teman yang suka belajar dan tahan tekanan. Di dalam pressure, banyak pengunjung yang datang, misalnya waktu makan malam, kitchen hand cuma 3 orang, yang datang puluhan misalnya. Nah, itu kita tertekan di situ. Tapi teman-teman yang suka dalam ritme seperti itu cocok sekali. Dan hospitality seperti yang tadi saya bilang tadi, jalan masuknya sangat bagus. Mereka sangat-sangat butuh pekerja di bidang hospitality. Segmen keempat adalah warehouse dan logistik. Gudang dan distribusi terus berkembang. Ini adalah poin utama mengapa saya memasukkan segmen ini ya. Jenis kerjanya picker packer, forklift operator, nyupir forklift itu, store person, dan dispatch worker. Nah, mengapa saya kategorikan gampang apply-nya? Karena banyak perusahaan distribusi besar tidak terlalu mementingkan gelar juga. Jadi sementara tuntutan akan pekerja yang sudi menekuni bidang ini sedikit, membesar, sementara peminatnya sedikit, mereka melirik pekerja migran karena tidak membutuhkan gelar. Semua orang dengan ijazah minimal SMA itu memungkinkan untuk mendaftar. Juga relatif stabil. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan musiman. Jadi tiap tahun, sepanjang tahun maksudnya, itu adalah pekerjaan ini itu membutuhkan pekerja. Pekerjaan ini ada terus maksudnya. Jadi sepanjang tahun pekerjaan ini akan terus ada, karena yaitu tadi bisnis itu kan terus berjalan, tidak mengenal waktu teman-teman. Pergudangan, pabrik itu kan selalu aktif teman-teman, tidak seperti misalnya buah kan musiman. Nah, ini asiknya apa? Karena ada peluang overtime juga, lembur biasanya kalau kerja di pergudangan macam ini. Realitanya
kerja monoton dan target kerja ketat. Biasanya itu kita ditargetkan sehari itu mengepak berapa. Saya punya teman kerja di pengepakan distribusi goods ya teman-teman, produk sudah jadi nanti didistribusikan ke retail begitu. Itu bilang ya capek juga kerjanya, malam berdiri dan punya target. Nah, ini di Selandia Baru ini bukan pekerjaan yang remeh teman-teman ya. Banyak orang membangun hidup stabil dari sektor ini. Baik, segmen berikutnya yang terakhir adalah aged care dan cleaning. Jadi kita merawat orang-orang jompo dan menjadi tukang bersih-bersih. Poin utamanya adalah New Zealand kekurangan tenaga perawat, lansia dan cleaning staff. Jenis pekerjaannya apa saja teman-teman? Ini adalah caregiver, support worker, cleaner, dan night shift cleaner. Nah ini saya punya teman, suaminya punya bisnis di bidang ini, night shift cleaner. Dia bikin banyak uang dan dia bisa mempekerjakan orang gitu. Artinya ini adalah pekerjaan yang menjanjikan untuk para pekerja migran, karena meskipun sektor skalanya kecil begitu, mereka tetap membutuhkan pekerja. Seperti teman saya tadi punya pekerja 1-2 orang, tapi mereka bisa hidup layak dari situ. Mereka bisa menggaji karyawan dari situ. Nah ini peluang bagi teman-teman yang minat di bidang ini. Kenapa saya anggap ini gampang apply-nya? Karena populasi lansia itu selalu meningkat ya teman-teman. Lansia itu selalu lebih tinggi jumlahnya daripada anak yang baru lahir. Sementara banyak orang lokal yang tidak menyukai pekerjaan ini. Beberapa minggu resign, nggak cocok, nggak suka. Nah itu cocok buat kita yang migran, nggak punya pilihan lain begitu. Akhirnya ya udahlah, saya tekun ini sampai selesai. Nah ini cocok buat orang Indonesia juga, karena apa? Karena employer, perusahaan ini caregiver ini biasanya menyukai mereka yang rajin dan sabar. Nah itu kan tipikal Indonesia, orang Indonesia ya. Meskipun realitanya itu melelahkan secara mental dan bikin kita agak emosional ya, karena kita dituntut untuk sabar, dituntut untuk mengerti bagaimana mau mereka, orang-orang jombo yang kita rawat begitu. Nah itu teman-teman, seperti caregiver, cleaning itu kayaknya sepele padahal dibutuhkan. Ketika sebuah industri baru terbentuk, sebuah tatanan baru terbentuk begitu, biasanya mereka membutuhkan tidak hanya di level tinggi, level yang paling bawah seperti cleaner pun dibutuhkan. Nah itu peluangnya itu berarti kan selalu ada teman-teman. Jangan menyerah. Jadi meskipun masuk sebagai tukang bersih-bersih, petik buah seperti tadi yang pertama, itu tetap potensinya gede untuk kita bisa berkembang, mencari duit di sini. Syukur-syukur kalau bisa sampai dapat resident visa atau permanent residence sekalian. Nah, teman-teman, jangan fokus ke pekerjaan yang kayaknya keren, teman-teman. Ini 5 pekerjaan ini sepertinya sepele tapi sangat-sangat menjanjikan. Banyak orang yang berhasil membangun hidup dari sini, dari pekerjaan-pekerjaan ini, justru ketika mereka dianggap remeh. Ketika mereka mulai menekuni pekerjaan 5 pekerjaan ini, petik buas, gudang, pabrik daging, tukang bersih-bersih, chef begitu, tapi ternyata mereka justru bisa membangun hidupnya secara stabil dalam jangka panjang. Tidak perlu gengsi, tapi yang jelas ini adalah pijakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama teman-teman yang termotivasi untuk pindah hijrah dari Indonesia sementara keadaan belum stabil di negara kita. Teman-teman yang terpanggil untuk saya ingin ke New Zealand, apa kiranya yang bisa saya lakukan? Nah ini 5 pekerjaan ini kiranya bisa teman-teman raba-raba kira-kira mana nih yang cocok untuk teman-teman untuk bisa kemudian dilamar, insya Allah. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di video-video yang lain. Semoga ini membantu teman-teman
Saya harap teman-teman tidak lelah untuk menonton video saya agar saya semangat juga terus untuk membuat konten-konten terbaik untuk teman-teman. Baik, saya bin Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.